Sekilas tentang paguyuban sosial Marga Tionghoa Indonesia. Sosialisasi di PSMTI NTB Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram 22 November 2014. Tionghoa telah ribuan tahun mengunjungi dan mendiami Kepulauan Nusantara. Diawali perjalanan biksu Buddha Tionghoa Icing berkelana lewat laut ke Nusantara atau ke Sriwijaya. Dari catatannya diketahui, pada masa kerajaan Airlangga tahun 907 sudah ditemukan koloni orang Tionghoa di Tuban, Gresik, Jepara, Lasem, dan Banten. Selanjutnya pada dinasti Ming abad ke-15 tahun 1407, Laksamana Cheng Ho berlayar ke Nusantara. Setelah menumpas bajak laut, mendarat di Sambas dan di Palembang, lalu membentuk koloni Tionghoa Muslim. Armada Laksamana Cheng Ho yang demikian besar dan kuat persenjataannya jauh melebihi armada negara-negara Eropa manapun pada masa itu. Ternyata hanya bermaksud mengadakan kunjungan persahabatan, perdagangan, alih teknologi, dan menyebarkan agama Islam. Bukti penyebaran agama Islam yang dilakukan Cheng Ho adanya masjid-masjid Cheng Ho di Indonesia, seperti di Surabaya, Pasuruan, Pandaan, dan Masjid Cheng Ho di Palembang. Profesor Dr. Slamet Mulyana dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam Nusantara mengungkapkan hal-hal kontroversial, seperti sebagian Wali Songo berasal dari Tiongkok, sehingga dahulu buku ini dilarang oleh Kejaksaan Agung, tetapi kini menjadi ranah kajian ilmiah. Dan data ini mengemuka sejak tahun 1474 bahwa Sunan Ampel adalah Bong Suiho, Sunan Bonang adalah Bonang anak Bong Suiho, Sunan Kalijaga adalah Gan Sicang, Sunan Gunung Jati adalah Toh Abu, dan Sunan Kudus adalah Jatiksu. Ong Kalo adalah pendiri sekolah Tionghoa di Ampenan, lahir tahun 1860 di Fujian, Tiongkok. Pada usia 20 tahun, merantau ke Indonesia, tepatnya ke Lombok. Sukses di bidang usaha tembakau dan perbankan di Surabaya. Menjadi tokoh masyarakat Tionghoa di Lombok, tahun 1926 mendirikan Asosiasi Pedagang Tionghoa Indonesia Ampenan Lombok dan Sekolah Tionghoa di Ampenan. Ini adalah foto keluarga Ong Kalo Ampenan Lombok antara tahun 1910 hingga 1920. Yang ini adalah potret Tionghoa peranakan kisaran tahun 1867 hingga 1900. Sedangkan foto ini adalah Tionghoa tahun 2014. Kesimpulan, orang Tionghoa memang sudah lama berada di Nusantara. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah tonggak lahirnya bangsa Indonesia. Di antara peserta Kongres Pemuda Indonesia kedua hadir 5 pemuda Tionghoa: Wei Kaisiang, Lau Chuan Hok, Chiu Jin Kui, Kui Tiam Hiong, dan Johan Muhammad Chia sebagai panitia. Hasil rumusan Kongres Pemuda Indonesia kedua adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tumpah darah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Golongan Tionghoa turut memfasilitasi Sumpah Pemuda. Terbukti digunakannya gedung Sikong Leong. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman yang dimainkan dengan biola tanpa sair. Inilah hari pertama kali lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Sinpo, koran Melayu Tionghoa yang pertama kali berani menerbitkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan setelah Sumpah Pemuda, berani menggantikan istilah inlanders menggunakan bahasa Indonesia. Menurut memor Ang Jan Kuan, Sinpo menanggung risiko kerugian besar karena pemerintah kolonial mencabut iklannya. Tionghoa ikut mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari 60 anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI, 4 orang diantaranya orang Tionghoa, yakni Wei Tiang Cui, Wei Chong Hao, Tan Eng Hu, dan Lim Kun Hian.
Tokoh pergerakan lainnya adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, dan lain-lain. Setelah BPUPKI dibubarkan, maka dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dari 29 orang anggotanya, satu di antaranya adalah Yap Chuan Bing. PPKI lah yang mengesahkan pengangkatan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakilnya, serta mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi baru Indonesia. Perbedaan dan kesepakatan pada sidang PPKI adalah Piagam Jakarta rumusan BPUPKI, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan rumusan PPKI, sila pertama berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar Bab 2 Pasal 6, sebelumnya presiden ialah orang Indonesia beragama Islam, menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Pada 16 Agustus 1945, proklamator kita Soekarno, Hatta, dan para pemuda lainnya merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan RI di rumah Jiao Qisiong. Konsep teks proklamasi lalu dibawa ke rumah Laksamana Maida untuk diketik Sayuti Melik. Jadi, draft teks proklamasi ditulis di rumah Jiao Qisiong, bukan di rumah Maida. Inilah wajah Jiao Qisiong. Ini naskah asli teks proklamasi tulisan tangan Soekarno, sedangkan yang ini adalah naskah proklamasi yang diketik. Pangdam Siliwangi, Maijen Ibrahim Aji tahun 1961 memberikan piagam penghargaan nomor 08-TP-DS-61 kepada Jiao Qisiong atas jasa, pengabdian, dan perjuangannya. Kesimpulan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan belajar dari sejarahnya. Sesungguhnya orang Tionghoa juga ikut dalam proses kemerdekaan Indonesia. Kerusuhan-kerusuhan yang telah menimpa suku Tionghoa. Oktober 1740, kerusuhan Batavia. Tahun 1825 hingga 1830, kerusuhan masa Perang Jawa. Tahun 1912, kerusuhan Solo. Oktober 1918, kerusuhan Kudus. Juni 1946, kerusuhan Tangerang. Mei 1963, kerusuhan Bandung. 1965, kerusuhan September di seluruh Indonesia. 1974, kerusuhan malari di berbagai kota. Dan 1998, kerusuhan Mei di berbagai kota. Tragedi Angke adalah pembunuhan massal puluhan ribu orang Tionghoa di Batavia. Kerusuhan dalam batas kota berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740. Kapitan yang bertanggung jawab terhadap segala aktivitas orang-orang Tionghoa ditangkap, isi rumahnya dijarah dan dihancurkan, akhirnya wafat dalam pembuangan di Ambon. Tragedi ini juga dikenal dengan geger Pacinan. Mayat-mayat korban pembunuhan mengalir sampai ke sebuah rawa di Jatinegara, yaitu Rawa Bangke. Menurut referensi Hembing Wijayakusuma, seorang penulis Belanda menuliskan kejadiannya, kanal-kanal menjadi merah dengan darah, jalan-jalan penuh dengan mayat-mayat Tionghoa. Di mana-mana terjadi pembunuhan dengan cara-cara yang menyeramkan. Kegelapan malam yang kemudian tiba tidak mengakhiri kekejaman yang telah berlangsung sepanjang hari. Malam ini terdengar jeritan-jeritan ketakutan dan rintihan orang-orang yang sedang sekarat menghadapi maut dan teriakan-teriakan para pembunuh. Kerusuhan rasial di Batavia tahun 1740 berdampak luar biasa bagi perkembangan sosioekonomi Jawa secara umum. Suku Tionghoa yang menjadi sasaran ternyata sebagian merupakan pemilik industri gula yang menguasai jaringan sejak hulu hingga hilir. Mereka melarikan diri keluar Batavia. Ini juga memicu perang melawan Belanda selama 2 tahun dengan tentara gabungan Tionghoa dan Jawa. Liputan khusus majalah Tempo membuat pengakuan para algojo bahwa penduduk Cina lokal telah dibunuh di banyak tempat. Kekayaan mereka dirampas dan dibakar. Ini akibat dari anti-rasisme Cina dengan alasan
Aidit membawa PKI semakin dekat dengan Cina. Sebelum dibunuh, mereka diarak keliling kampung. Ini adalah gambar-gambar tragedi Malari 1974, demonstrasi dengan tema anti modal asing. Jakarta ketika itu menjadi lautan api. Korban kerusuhan Malari 15 Januari 1974, sedikitnya 11 orang meninggal, 300 luka-luka, 775 orang ditahan, 807 mobil dan 180 sepeda motor dirusak dan dibakar, 144 bangunan rusak, 160 kg emas hilang dari sejumlah toko perhiasan. Ini adalah gambar-gambar kerusuhan Mei 1998. Gubernur DKI Jakarta Sutioso menyatakan kerugian kerusuhan Mei 98 sedikitnya 4.939 bangunan rusak dibakar, 1.119 mobil pribadi hangus, 66 buah angkutan umum, 821 sepeda motor hangus, 1.026 rumah penduduk terbakar, 64 bank dirusak, terdiri dari 313 kantor cabang, 179 kantor cabang pembantu, dan 26 kantor kas. Total kerugian ditaksir mencapai 2,5 triliun rupiah. Mengungkap fakta kerusuhan Mei 1998, dibentuk tim gabungan pencari fakta beranggota 18 orang dari berbagai unsur, seperti Marjuki Darusman dan kawan-kawan. Pernyataan resmi tim gabungan pencari fakta menyatakan bahwa benar terjadi peristiwa pemerkosaan terhadap wanita etnis minoritas yang mencapai hampir 100 orang dan juga penganiayaan maupun pembunuhan oleh sekelompok orang yang diduga telah dilatih dan digerakkan secara serentak oleh suatu kelompok terselubung. Kerusuhan Mei 1998 adalah nokta hitam perjalanan bangsa ini, mengakibatkan jatuhnya ribuan korban tak berdosa. Sampai saat ini belum mendapatkan titik terang. Peristiwa ini akan selalu berbekas pada sejarah Indonesia. Kalau Anda ingin mengetahui kekejaman kerusuhan Mei 1998, silakan baca buku Sekuntum Nozomi oleh Margate alias Choa Liangchu. Raden Ajeng Kartini dalam salah satu suratnya kepada istri Direktur Pendidikan J.H. Abendanon tanggal 14 Desember 1902 memuji toleransi dan kedermawanan orang Tionghoa dalam membantu masyarakat setempat ketika terjadi bencana. Pokok-pokok pikiran pasca kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan terus terjadi, meliputi daerah yang luas dan cenderung semakin parah, direkayasa dan ditujukan khusus kepada suku Tionghoa. Walaupun orang Tionghoa sudah tidak berorganisasi lagi sejak pembubaran Baperki, diyakini ada masalah mendasar yang perlu dibenahi secara tuntas untuk selamanya. Solusinya, perlu ada wadah atau organisasi Tionghoa yang mempunyai lingkup nasional untuk menyerap aspirasi dan mendialogkan dengan pemerintah serta pihak-pihak terkait. Timbul gagasan membentuk organisasi suku Tionghoa berskala nasional, non-partisan, artinya bukan organisasi politik maupun partai politik. Setelah kerusuhan rasial tanggal 13 hingga 14 Mei 98, maka pada tanggal 28 September 1998, dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, mewakili keluarga besar Tionghoa di Indonesia, diresmikan berdirinya organisasi sosial yang diberi nama Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita sekalian dalam mengabdi kepada negara dan bangsa Indonesia. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia adalah organisasi suku Tionghoa berskala nasional, non-partisan atau bukan organisasi politik maupun partai politik, untuk menyerap aspirasi suku Tionghoa Indonesia dan mendialogkannya dengan pemerintah serta pihak-pihak lain. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Pusat telah terdaftar di Dirjen Sospol Depdagri nomor 132 tahun 1998. Inilah tanda daftar Badan Sosial PSMTI. Adapun
Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Nusa Tenggara Barat berdiri berdasarkan surat keputusan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Pusat nomor SK 0041 garing PP garing PSMTI garing Rumawi 3 garing 2001 tanggal 8 Maret 2001. Perjuangan PSMTI dalam aspek hukum. Super Semar adalah surat perintah Presiden Soekarno kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban, disingkat Pangkop Kamtib, untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Instruksi Presiden Soeharto nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina. Surat edaran Presidium Kabinet Ampera nomor 06 garing Preskab garing 6 garing 67 memuat bahwa masyarakat keturunan Cina harus mengubah nama Cinanya menjadi nama yang berbau Indonesia, misalnya Lim Siu Leong menjadi Sudono Salim, dan memutuskan penggantian sebutan Tiongkok atau Tionghoa menjadi Cina. Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi nomor 86 garing KP garing Rumawi 12 garing 1978 melarang penggunaan bahasa Cina. Penetapan Presiden nomor 1.PN.PS tahun 1965 dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1969 mengakui ada 6 agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga mensyaratkan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 477 garing 74054 garing BA.01.2 garing 4683 garing 78 menyatakan hanya ada 5 agama di Indonesia, tidak termasuk Konghucu. Saat surat edaran ini diterbitkan, Undang-Undang nomor 5 tahun 1969 dan penetapan Presiden nomor 1.PN.PS tahun 1965 belum pernah dicabut. Inilah tempat-tempat ibadah umat beragama di Indonesia. Desember 1966, seluruh sekolah-sekolah Tionghoa di Indonesia ditutup. Sekolah Tionghoa di Ampenan, Lombok yang didirikan tahun 1926 pada tanggal 16 April 1966 juga ditutup. Dan tahun 1967, koran-koran berbahasa Mandarin juga ditutup oleh pemerintah. Ini adalah gambar sekolah Longsong Ampenan yang didirikan tahun 1946, kemudian ditutup tahun 1966. Jenderal Sumitro dalam bukunya Dari Panglima Mula Warman sampai Pangkop Kamtib dalam kebijakan politiknya semasa menjadi Pangdam Jawa Timur menolak dan tidak suka pada apa saja yang berbau Cina. Menghilangkan segala yang berbau Cina, melarang pemakaian bahasa Cina di muka umum, melarang melakukan pembukuan dalam bahasa Cina, melarang jualan dengan memakai bahasa Cina, menyarankan memilih agama yang ada di daerahnya, suku adalah di mana mereka lahir, agar mengganti nama dengan nama Indonesia. Semua ini dikeluarkan tanggal 1 Januari 1967. Begitulah tragedi yang dialami Tionghoa Indonesia. Selama 32 tahun, identitas Tionghoa Indonesia menjadi sesuatu yang tabu untuk ditunjukkan. Perubahan berawal pada era reformasi di Indonesia, dimulai pada pertengahan 1998 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan Wakil Presiden B.J. Habibie. Keputusan Presiden nomor 56 tahun 1996 tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, istri dan atau anak cukup menggunakan keputusan Presiden mengenai pemberian kewarganegaraan suami atau ayah atau ibunya beserta berita acara pengambilan sumpah, atau cukup memiliki kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan atau akte kelahiran.
Keputusan Presiden ini juga menyatakan semua perundang-undangan yang mensyaratkan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia tidak berlaku lagi. Instruksi Presiden Baharudin Yusuf Habibie nomor 26 tahun 1998 tentang penghentian penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam segala perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Instruksi Presiden Baharudin Yusuf Habibie nomor 4 tahun 1999 tentang pelaksanaan keputusan Presiden nomor 56 tahun 1996 mengenai bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dan Instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998 atas Surat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia nomor 155-PP-PSMTI-Rumawi 11-1999 dibahas pada tanggal 4 Januari 2000 di Kantor Sekretariat Negara bersama PSMTI, dan akhirnya dengan Kepres nomor 6 tahun 2000 Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Ini adalah visualisasi budaya Tionghoa yang resmi digelar pada acara kenegaraan Hari Ulang Tahun Proklamasi RI ke-55. Juga atraksi barongsai HTT pada acara Hari Ulang Tahun Proklamasi RI di Provinsi Riau bertempat di kantor gubernur. Ritual bakar tongkang di Bagan Siapi-api, kegiatan PSMTI NTB pada acara Kebangkitan Nasional ke-100 di Taman Makam Pahlawan Mataram tahun 2008. Surat PSMTI nomor 109-PP-PSMTI-2000 tentang libur Imlek dibahas dengan tim Litbang Departemen Agama Republik Indonesia. Maka sejak tahun 2001, Imlek dinyatakan sebagai hari libur fakultatif dengan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 tahun 2001. Keputusan Presiden Megawati Soekarno Putri nomor 19 tahun 2002 menetapkan Hari Tahun Baru Imlek sebagai libur nasional. Ketua Umum PSMTI menjabat tangan Ibu Presiden Megawati Soekarno Putri sesaat setelah menyatakan Hari Raya Imlek sebagai libur umum nasional. Inilah suasana Imlek di Kampung Melayu Tionghoa Pekanbaru dan Imlek di Lombok tahun 2014. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono telah 6 kali sejak terpilih sebagai presiden, 11 kali menghadiri kegiatan perayaan Hari Raya Imlek sejak mantan Presiden Gus Dur mengizinkan masyarakat Tionghoa merayakan Hari Raya Imlek pada tahun 2000. Ini adalah bukti etnis Tionghoa sudah sama dengan etnis-etnis lainnya menjadi anggota keluarga bangsa Indonesia. Pada Hari Pahlawan 10 November 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Mendiang Laksamana Muda John Lee sebagai pahlawan nasional, penganugerahan gelar pahlawan nasional dan bintang Mahaputra Adi Perdana kepada almarhum Laksda John Lee diterima oleh istrinya Nyonya Margarita Dharma Angku. Menurut Guru Besar dari Universitas Indonesia Anhar Gonggong, Laksamana John Lee merupakan pahlawan nasional pertama dari suku Tionghoa. Dampak pengangkatan John Lee sebagai pahlawan nasional sangat besar. Orang Tionghoa bisa berdinas dalam bidang kemiliteran, bahkan menjadi pahlawan. Ini menjadikan suku Tionghoa setara dengan suku lainnya di tanah air karena telah terbukti berjuang dan berjasa dalam membela kemerdekaan Republik Indonesia. Merespon surat PSMTI nomor 048-PP-PSMTI-Rumawi 6-2000 tentang Custom Declaration, larangan cetakan beraksara Mandarin, terbitlah instruksi kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Imigrasi seluruh Indonesia agar formulir Custom Declaration yang ada dilakukan perubahan. Beginilah suasana pembelajaran bahasa Mandarin di Lamongan. Sedangkan yang ini adalah Sekolah Nasional Plus atau 3 bahasa budi luhur Lombok. Berikut aktivitas belajar mengajarnya. Menurut Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa-bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara
Dalam penjelasannya dinyatakan yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 2006 adalah sebuah karya monumental anak bangsa yang mengubah paradigma perilaku. Keaslian seorang bangsa Indonesia tidak lagi ditandai oleh ciri-ciri fisiknya yang menjadi bawaan garis etniknya, melainkan oleh status hukumnya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, secara yuridis telah mempertegas konsep bangsa Indonesia asli. Mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin dengan tegas-tegas mengatakan Undang-Undang 12 2006 membuat keturunan Tionghoa Indonesia menjadi suku Tionghoa Indonesia. Esensinya mencuci cara pandang tentang kewarganegaraan Indonesia dan bahwa Undang-Undang Nomor 12 telah menihilkan diskriminasi etnik sehingga secara yuridis telah mempertegas masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural dan multikultural, beragam tetapi tetap satu dalam kesatuan dan persatuan Indonesia. Ini adalah pendapat mantan Presiden Gus Dur. Indonesia ibarat sebuah rumah bangsa, punya kamar-kamar dan ada penghuninya bisa memakai baju yang berbeda-beda. Di setiap kamar itu orangnya bebas, jangan saling mengganggu penghuni kamar lain, dan ketika bertemu di ruang tamu, saling menghormati. Konsep ini sekarang yang harus dikembangkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil untuk golongan Cina dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Gambar ini adalah Taman Budaya Tionghoa di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Bagai filosofi konsep pelangi, bahwa betapa indahnya perbedaan di dalam persatuan, seindah pelangi yang warna-warni, namun tetap sejajar dan dalam satu lintasan. Yang satu di atas, yang lain tidak mempermasalahkan, dan tiap-tiap warna tidak mengganggu warna yang lain. Yang terpenting untuk kita adalah satu arah dalam satu visi, satu misi, satu tujuan, satu perjuangan membangun Indonesia dalam mewujudkan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Bab 10 tentang warga negara tercantum istilah Tionghoa, bukan Cina. Komunitas kita juga memutuskan untuk mempergunakan istilah orang Tionghoa. Kita lebih senang disebut orang Tionghoa daripada orang Cina karena istilah Tionghoa lebih humanis dan tidak diskriminatif. Bapak David Herman Jaya, Ketua Umum PSMTI periode 2013-2017, terpilih melalui Munas 5 PSMTI di Pekanbaru. Surat PSMTI kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nomor 025-PP-PSMTI-Rumawi 2-2014 tentang pencabutan surat edaran Presidium Kabinet Ampera nomor SE 06-Pres-Kap-6-1967. Dasar pertimbangannya bahwa sebagian besar suku Tionghoa merasakan stigma penyebutan Cina secara asosiasi psikologis maupun etimologis historis bersifat negatif karena mengandung kebencian, umpatan, dan berkonotasi penghinaan. Masyarakat Tionghoa Indonesia lebih menghendaki dan lebih senang dipanggil Tionghoa, dan ini tidak melanggar ketentuan kaidah bahasa. Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono selalu menggunakan kata Tionghoa dalam sambutan-sambutannya. Dan hasil sensus penduduk BPS tahun 2012, jumlah suku Tionghoa berada pada peringkat ketiga dengan persentase 8,5% atau sekitar 21.600.000 jiwa. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan keputusan nomor 12 tahun 2014 tentang pencabutan surat edaran Presidium Kabinet Ampera nomor 06-Pres-Kap-6-1967. Dengan kepres ini, maka dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang dan atau komunitas Cina diubah menjadi orang dan atau komunitas Tionghoa, dan penyebutan Negara Republik Rakyat Cina diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok. Kepres ini
merubah sebutan Cina menjadi Tionghoa. Berlakunya kepres ini disambut gembira masyarakat Tionghoa di Riau, sebab sudah lama diidam-idamkan, juga karena dipandang lebih manusiawi sebagai bagian dari keberagaman etnis di Indonesia. Setelah sebagian besar regulasi diskriminatif dicabut, apakah PSMTI masih dibutuhkan? Sebelum memperoleh jawaban, mari kita tilik kasus-kasus yang menimpa suku Tionghoa Indonesia. 18 Februari 2001, toko dan rumah komunitas Tionghoa dibakar di Selat Panjang. Jumat 1 Februari 2013, demo di depan Hotel Emerald Garden, Medan, Sumatera Utara. Pengunjuk rasa dari berbagai ormas Islam terlibat bentrok dengan pihak kepolisian. Aksi mendesak pengembang untuk mendirikan kembali masjid yang dibongkar, diwarnai dengan saling pukul, lempar batu, tembakan meriam air, dan gas air mata. Masih ada fakta tentang administrasi kependudukan, seperti yang dialami Ratna Yurawan Ganis, memperjuangkan status kewarganegaraan hingga usia senja, 31 tahun menjadi WNI, 20 tahun tanpa status. Juga terus berupaya melakukan advokasi kasus kartu tanda penduduk. Kendati suku Tionghoa sudah membaur, seperti dalam pawai ta'aruf Khalifah Tionghoa Riau di MTQ Nasional di Batam pada 5 Juni 2014. Maka jawabannya, sesungguhnya PSMTI masih sangat dibutuhkan. Mari kita bersama-sama mendukung keberadaan PSMTI agar dapat memperjuangkan orang Tionghoa Indonesia. Ayo berpartisipasi dan berkontribusi, baik sebagai penyandang dana, sebagai penyumbang tenaga, atau sebagai penyumbang ide. Mari kita dorong untuk lahir putra-putri Tionghoa Indonesia seperti Happy Saputra alias Lau Kuan Kwak, Tionghoa pertama yang lulus Akademi Kepolisian tahun 2010 dengan nilai cemerlang. Sebab, sesuai hasil diskusi di Rakernas, fungsi PSMTI ke depan adalah sebagai rumah besar orang Tionghoa, sebagai pemangku marga-marga Tionghoa, dan sebagai pemangku budaya, adat istiadat, dan tradisi orang Tionghoa. Sesungguhnya, masih banyak pekerjaan dan persoalan yang masih harus dikerjakan dan diperjuangkan oleh PSMTI, baik pusat maupun daerah. Mari kita bersama-sama bahu-membahu memperjuangkan suku Tionghoa sebagai salah satu suku di Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan suku-suku lainnya. Mari kita renungkan bersama. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia suku Tionghoa. Terima kasih.